Terus dilalah di awal akhir tahun ya, Puri ya. Akhir tahun. tahun 2024, tiba-tiba aku ngelihat konten-kontennya Puri itu tiba-tiba loh kok sekarang nari modern dance gitu kan. Terus dengan menyentuh ranah komersil. Wah, bentar-bentar. Ini kayaknya bukan Puri banget nih. Di ranah seni tari memang tidak seindah itu juga. Kenapa perempuan hanya bisa berkarya kalau didampingi laki-laki gitu. Oke, teman-teman, senang sekali kita kembali lagi di podcast Cika Talk Channel. Dan seperti biasanya akan hadir tamu-tamu narasumber yang inspiratif sekali di bidangnya. Ya, dan kali ini spesial banget karena narasumber kali ini seorang dancer, koreografer yang sudah travel around the world ya, sudah melanglang buana ke banyak negara mewakili Indonesia di Festival Tari Internasional. Sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe di Cika Talk Channel karena subscribe teman-teman adalah semangat aku. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita akan menyapa tamu kita yang keren kali ini. Halo Puri. Halo Mbak Cika. Iya, Puri Senja Apriliani ya. Oh, sampai Puri hafal. Senjani Oh, Puri seharusnya. Senjani ya sebenarnya. Tapi Apriliani bener ya? Iya benar. Orang-orang selalu mikir Puri Senja. Tapi ada ni-nya sih sebenarnya. Oh, Puri Senjani It's okay. Apriliani. Ya. Oh, oke. Nama panggung. Iya. Sampai hafal nama lengkapnya saking udah kayak ngelontok risetnya soal tamu yang satu ini ya. Dia emang keren banget ya. Di saat orang-orang tuh lagi pada belajar modern dance gitu kan. Puri itu tetap dengan idealismenya menghidupkan tari-tari tradisional dan juga kontemporer ya Puri ya. Kamu awalnya memilih untuk menarinya juga yang sangat spesifik pula di tari tradisional juga kontemporer. Itu sebenarnya siapa sih yang menularkan? Awal mula kenapa aku menari itu ketika aku kuliah S1 di UNESA sebenarnya. Tapi waktu aku kecil, Mbak, aku nggak pernah sama sekali diikutkan dengan keluargaku sanggar atau les nari atau apa. Karena backgroundku pun sendiri bukan dari keluarga orang seni. Jadi aku ngelihat seni itu pun jadi kayak otodidak gitu loh. Karena emang murni dari rasa sukaku ke nari dari kecil. Terus semakin dewasa, aku terlibat ke aktivitas-aktivitas yang sport, olahraga, seni. Nah kalau seni mungkin ada background dari papaku yang seniman tapi musisi. Nah kalau musik. karena juga papaku militer AL, jadi aku suka apa ya Mbak bertingkah gitu loh. Gitu. Akhirnya aku melampiaskan itu ke nari selain ke olahraga. Ya Momen udah. apa yang bikin akhirnya Puri tuh kayak aku pengen nari nih gitu? Karena momen apa ya? Mungkin ngeliat siapa gitu waktu tampil. Waktu kecil aku suka banget nonton Bollywood, film India, Bollywood. Bollywood. Karena aku ngeliat kayak gitu ya. Shah Rukh Khan, Kajol, Tina dan lain-lain. Karena aku ngelihat vibes-nya itu menyenangkan gitu loh. Karena aku ya namanya anak kecil kalau ngelihat orang menari itu wow gitu loh, bisa bisa menggerakkan badan yang sekeren itu. Waktu itu kan aku masih kecil jadi berimajinasi, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini. Ternyata emang dari kecil aku suka banget berimajinasi. Nah kalau misalkan aku berimajinasi pengen perform, akhirnya performnya itu dari panggung-panggung kecil, 17-an, panggung sekolah, panggung sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk kuliah. Melanjutkan kuliah seni di S1 UNESA Sendra Tasik. Tapi waktu itu pun juga aku nggak sengaja masuk, Mbak. Jadi karena nggak ada nggak ada ketertarikan selain jurusan yang lain selain bahasa, karena aku juga suka bahasa. Tapi aku juga ternyata suka nari gitu loh. Akhirnya aku pilih 2 option itu. Ternyata keterimanya yang Sendra Tasik. Sendra Tasik itu menjadi pilihan pertama atau yang kedua? Terakhir, yang kedua. Oh, jadi awalnya bahasa ya? Bahasa pendidikan bahasa Inggris. Nah, terus akhirnya udah 2 kali tes nggak lolos, akhirnya terakhir ambil jalur mandiri lolos yang Sendra Tasik. Akhirnya setelah bertahun-tahun bergelut di S1 ketemu teman-teman yang dari daerah-daerah yang udah jago-jago narinya, sedangkan aku dari background yang benar-benar secara otodidak sendiri, aku nggak mau kalah Mbak, maksudnya jiwa kompetitifku ada gitu loh, karena aku dari kecil suka banget sama hal-hal yang menantang, kompetitif juga lewat kompetisi tari, lewat fashion atau apa itu yang sekiranya lingkupnya itu menantang. Pokoknya berhubungan dengan performance lah ya. Lomba-lomba apapun lah itu. Akhirnya
jiwaku termotivasi untuk aku harus bisa lebih lagi. Bahkan kalau aku bukan anak sanggar, aku bukan lulusan dari sekolah seni SMKI, akhirnya aku memutuskan untuk belajar terus, latihan terus setiap hari waktu kuliah S1. Dan ternyata semakin lama ternyata menari itu nggak cuma gerak aja, Mbak. Banyak pengetahuan di situ, banyak sejarahnya juga, banyak istilah nilai-nilai hidup yang ternyata aku nggak tahu selama ini gitu loh. Akhirnya aku mencoba pelan-pelan untuk gimana sih caranya aku mengulik lagi, mendalami lagi tari-tari tradisional karena aku sangat jauh dengan kata-kata tari tradisional dan juga lingkup keluarga aku juga bukan dari keluarga yang misal di Jogja itu kan ada keluarga keraton dan lain-lain. Nah aku enggak, aku emang tumbuh dari keluarga yang metropolis banget. Papaku dari Jakarta, mamaku Surabaya. Aku pun dari kecil juga tinggal Surabaya, pernah pindah ke Jakarta, mobile, di Gresik sekarang. Jadi benar-benar lingkungan mempengaruhiku untuk melihat sesuatu juga gitu loh. Akhirnya aku tertarik mendalami tradisional dance di waktu kuliah S1. Setiap hari, Mbak, setiap hari latihan tari-tarian apalah itu di Jawa Timur, kamu harus menguasai semuanya karena kamu dari Jawa Timur. Dosen kan nge-push mahasiswanya untuk belajar sendiri. Jadi mau nggak mau aku minta tolong temanku yang dari SMKI itu ngajarin aku setiap hari pulang malam jam 12 dini hari latihan lagi, ikut kompetisi Peksiminas waktu itu S1 pekan pekan seni mahasiswa nasional sampai juara 1 waktu itu ngeraih di cabang lomba seni tari di Palangkaraya waktu tahun 2014. Terus akhirnya dari situ aku termotivasi untuk ayo apalagi gitu. Karena tantangan itu kayak bikin aku jadi punya identitas gitu loh. Punya identitas, aku pun juga menari bukan cuma sekedar aku suka nari ini terus aku ini terus gitu. Enggak, ternyata aku pengen explore banyak hal gitu lewat ide, gagasan. Terus akhirnya dari pijakan tradisional itu aku mulai menyentuh ke ranah-ranah yang kontemporer. Sebelum tradisional malah aku belajar modern dulu, Mbak. Dari kompetisi-kompetisi tari hip hop waktu aku SMA, cheerleaders juga sampai aku ke Bangkok mewakili Indonesia untuk kompetisi cheerleader di tahun 2012 atau 13 itu lupa. Oh, berarti masih SMA ya waktu itu ya berarti ya? Awal-awal kuliah. Oh, awal kuliah. Awal-awal kuliah. Nah, terus ya udah akhirnya aku memutuskan keluar dari Cheers, akhirnya fokus kuliah karena seribet itu kuliah seni. Kalian mau kuliah seni harus mikir dulu dan emang harus harus berkomitmen dulu. Ya, harus tatak. Komitmen. Wow, gak bisa nih aku harus milih salah satu jalan. Akhirnya aku milih untuk fokus kuliah S1. Jadi kuliah seni itu kan kesannya seni itu bakal senang-senang. Ternyata nggak sepermukaan itu ya Puri ya. Tidak. Ternyata seperti yang kamu bilang tadi banyak sekali filosofi tentang hidup ya kan. Tentang dunia tari dan juga dunia seni yang pada akhirnya kamu tahu setelah kamu memilih jurusan S1 Sendera Tasik itu tadi. Benar banget, Mbak. Jadi semakin apa ya, ternyata pengalaman kalau misalkan aku ngeliat tubuh, ternyata tubuhku banyak memori-memori yang ketumpuk, tapi aku nggak sadar. Dan aku bisa membuka lapisan itu lagi, membaca itu lagi lewat seni, lewat tari. Jadi aku merasa kayak aku lebih maksimal hidupnya. Aku tuh penasaran banget ya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya lihat di Instagramnya Puri, terus udah gitu di story-storynya Puri. Kalau dulu Puri tuh maksudnya udah kemana-mana banget dengan performance tari-tarian yang tradisional dan juga kontemporer gitu ya. Jadi yang aku lihat itu Puri akan dress up penari Jawa, ya kan Puri ya? Terus nanti next penari Bali atau buat penari-penari tradisional di Indonesia. Terus dilalah di akhir tahun ya Puri ya, akhir tahun 2024 tiba-tiba aku ngelihat konten-kontennya Puri itu di media sosial Instagram, tiba-tiba loh kok sekarang nari modern dance gitu kan, terus dengan menyentuh ranah komersil. Wah bentar, ini kayaknya bukan Puri banget nih gitu. Jadi itu yang tergerak mendorong aku untuk cari tahu gitu loh, what's the story behind it. Aku surprise dong gitu loh ngelihat, wow kok Puri sekarang nari modern dance dengan yang bajunya pun juga baju-baju yang kekinian banget gitu kan ya. Lebih glamor. Seperti itu, betul, lebih glamor, lebih bling-bling menyala gitu betul. Ya. Kalau aku personal ya Mbak, ada kalanya untuk berkarya idealis
Dan ada kalanya untuk karya itu menghibur diriku sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang realis gitu, yang realistik. Oh, Jadi dalam banget nih. jadi gimana caranya aku harus balancekan rasaku ingin realis untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari yang personal, pun juga aku harus menempatkan diri ketika aku menciptakan karya-karya yang idealis, terutama kontemporer yang pijakannya tradisional dan juga memori-memori kolektifku itu sebagai karya yang bermakna banget di aku. Dan ternyata ketika aku mementaskan karya yang personal ini, yang sangat idealis ini, banyak respon dari masyarakat atau orang-orang yang menonton itu sangat jauh dari ekspektasiku. Mereka menyerap pertunjukanku tuh dengan dalam, dan aku pun nggak expect bakal ternyata karyaku ini membawakan dampak ke penonton itu bisa diperbincangkan beberapa tahun ke depan lagi, atau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan mungkin 4 tahun lagi. Berarti long lasting ya karyanya ya? Karena aku bikin karya yang personal itu memang karya solo, yang mana karya solo itu berangkat dari memoriku mengolah trauma, terus apalagi aku sebagai perempuan, karena aku ngelihat tubuh perempuan itu sangat kompleks, Mbak. Aku nggak sengaja menciptakan karya ini, Mbak, karena aku menciptakan karya solo yang personal, itu aku memang pure curhat sebenarnya tentang kejadian tubuhku, memori tubuhku, dan juga apa yang aku lihat melalui sudut pandangku dan perspektifku. Nah, karena aku juga anaknya ingin menciptakan legacy untuk gimana caranya aku mungkin 10 tahun atau 20 tahun kemudian aku punya legacy yang ini karya karya jangka panjang Puri, karya jangka panjang Puri, dan memang selalu bertahap gitu loh prosesnya, nggak bikin karya sekali jadi selesai. Jadi aku kepingin menciptakan karya yang bermakna, ya salah satunya pijakannya itu dari The Other Half, itu tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, 2018 itu aku pertama kali perform di Teater Garasi di Jogja. Nah, di situ memang aku didampingi dengan beberapa teman-teman dari Teater Garasi sebagai dramaturg. Dramaturg itu orang yang temanku ngobrol untuk berproses di karyaku The Other Half itu. Nah, ternyata setelah aku performkan di Teater Garasi tahun 2018, responnya sangat jauh dari ekspektasiku, Mbak, dan itu benar-benar menyentuh banget, dan aku ingin melanjutkan karya ini gitu loh. Karena aku di situ murni berbicara soal tubuh perempuan dengan traumanya, dengan kehidupanku sebagai anak tentara, anak militer yang tidak memilih untuk sama dengan jalan orang tua untuk menjadi militer. Karena waktu itu aku sempat diarahkan untuk masuk koal. Wow. Ya, jadi hanya melalui tes kesehatan terus aku gagal, terus aku nggak mau lagi gitu. Karena terlalu banyak standar yang harus begini, tinggi badan begini, harus sehat, harus bisa fisik dan bla 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 gitu-gitu. Ternyata aku nggak suka peraturan yang terlalu mengekang itu gitu loh. Ya, itu udah Akhirnya seniman tuh, ya kan? bener, Darah seninya udah mulai kelihatan tuh ya kan? bener. Dari situ akhirnya aku menciptakan karya The Other Half itu. Sebenarnya juga bukan cerita tentang itu, tapi aku merasa karya The Other Half ini adalah memori kolektifku untuk merespon apa yang terjadi di sekitarku, di lingkunganku. Yang terdekat memang keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekitarku aku ngelihat di ranah seni tari memang tidak seindah itu juga. Banyak banyak tragedi yang harus aku rasakan tapi aku pendam sendiri seperti itu. Nah, di situ aku ngelihat ada trauma, isu-isu tubuh perempuan. Kenapa perempuan hanya bisa berkarya kalau didampingi laki-laki gitu, selalu seperti itu. Karena aku ngelihat kenapa nggak nyoba solo gitu loh, dan kenapa aku nggak bisa menciptakan karya yang long lasting, yang jangka panjang, yang long termnya itu masih bisa diperbincangkan terus menerus sampai beberapa tahun kemudian, itu masih relate dengan keadaan sekarang. Akhirnya aku menciptakan dari personalku itu yang The Other Half itu bertema militer dan perempuan gitu.
Jadi di situ macam-macam Mbak. Aku membicarakan soal banyaknya budaya dikotomi yang selalu membedakan, oh ini haknya perempuan, oh ini haknya laki-laki. Terus tubuhku sebagai perempuan mau apa ya? Seakan-akan kayak mau melawan itu gitu loh. Melawan dalam artian, oh ternyata aku nggak suka ditindas, aku nggak suka istilahnya kalau nggak setara gitu. Akhirnya aku di situ karyaku di Other Half ini, karya ini cuman perform patah-patah Mbak. Badanku cuman gerak patah-patah tak 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 tak. Emang dari awal kecil lama-lama gede. Jadi aku ngerasa kayak oh itu gerakan yang melekat banget di aku, dan aku performkan dengan suasana lighting yang memang relate dengan keadaan yang aku rasakan gitu. Akhirnya penonton menangkap sebuah apa ya, istilahnya sebuah arsip tubuh gitu. Arsip tubuh Puri ternyata bisa dipentaskan dengan membuka sejarah personal yang memantul ke ranah politik juga gitu loh. Akhirnya karyaku ini personal tapi sekaligus politis banget, karena membicarakan soal perlawanan di situ, hak-hak perempuan, dan tubuhku sebagai perempuan itu terlihat jelas di situ. Karena aku cuman memakai, ini bukan hanya sebatas physically apa yang aku pakai ya visualnya, aku cuman memakai bra sport sama short pant hitam aja, dan memang tubuhku berkeringat itu nyata di situ, real. Terus suara nafasku terdengar gitu, karena aku menampilkan performance di Other Half itu sangat intim. Jadi penonton tuh duduk di sini. Bukan yang konvensional aku di atas panggung terus penonton harus ada di bangku audiens gitu, enggak. Nah, akhirnya dari setiap pergerakanku di situ penonton banyak perspektif yang masuk, dan ternyata feedbacknya ke aku jadi semakin kayak lebih aware lagi untuk bagaimana sih ngerespon situasi sekarang, karena ngomongin militer, ngomongin perempuan, itu sebenarnya sudah lama ada dari jejak Dari dulu sejarah ya. zaman kita mengalami masa perang dunia kedua, terus bagaimana waktu itu zaman Kartini juga ada perlawanan juga di situ. Feedback Sebenarnya apa Pur yang akhirnya membuat kamu tuh terkesan gitu loh dari penerimaan masyarakat dengan performance kamu yang di Other Half tadi? feedback salah satu yang paling mengena itu adalah feedback soal tubuh perempuan itu nggak akan habis oleh waktu gitu loh. Dia akan terus menerus dengan dinamisnya, dia akan terus bisa berkembang dengan cara berpikirnya. Dan meskipun 1 tahun atau 2 tahun lagi ya Mbak, aku masih mementaskan karya ini, aku ngerasa feedback yang paling masuk itu gimana caranya ternyata aku nggak dilihat sebagai perempuan aja gitu loh. Ketika aku mementaskan di Other Half ini, aku nggak dilihat sebagai tubuh perempuan, tapi tubuh yang mewakili banyak orang gitu loh. Ngomongin soal trauma, ngomongin soal perlawanan, ngomongin soal identitas, ngomongin soal gender, maskulin, feminin, semua orang itu punya. Jadi aku tidak membatasi itu untuk aku berdiri seperti ini, Puri feminin. Terus aku berdiri seperti ini, Puri maskulin atau apa gitu. Semua orang punya feminin maskulinnya sendiri, tapi energi yang di situ itu ternyata penonton bisa menangkap, Puri bisa membawakan itu dengan jati dirinya sendiri dan dengan caranya dia sendiri, bukan dengan cara dia ingin menari bedoyo seperti perempuan, bukan dengan cara ia ingin menari gagah seperti Remo kayak gitu. Jadi kompleks ya Pur ya. Kompleks, dan itu aku ngerasa kayak yes, aku ingin menyampaikan itu gitu loh. Aku ingin menyampaikan secara jujur tubuhku apa adanya memang seperti ini, dengan keterbatasan limitation gerak yang aku ciptakan juga gitu. Nah, dari situ aku ngerasa kayak wah menarik gitu loh. Aku akhirnya menciptakan identitasku sendiri. Akhirnya banyak Mbak di situ, aku banyak mendapetin insight yang menarik gitu ketika penonton bicara soal aku mendobrak batas-batas gender, aku mendobrak batas-batas maskulin feminin, aku meleburkan itu juga gitu di dalam tubuhku dan juga karyaku gitu. Nah, akhirnya aku semakin tertarik mendalami isu-isu yang bertema militer, perempuan, gender, terus gimana caranya equal kedudukan, bukan secara kedudukan cari kerja ya, maksudnya istilahnya berkarya lewat ide, lewat gagasan. Jadi di situ aku ngerasa The Other Half ini pijakan yang karya aku yang idealis banget,
tapi sekaligus personal dan juga politis gitu. Ketika aku menyampaikan ini di ruang-ruang yang penontonnya pun juga bukan orang biasa Ya, gitu, ya, bukan ya. orang yang awam gitu loh. Nah, Orang-orang yang kalau ngerti lah ya iya, paling nggak ya. orang banyak lah Mbak, ada dramaturg, ada dari orang teater, orang musik, orang kritikus tari dan lain-lain. Aku ngerasa kayak wah, aku diapresiasi dengan orang-orang yang aku kagum-kagumi